Kalau berbicara tentang uang, ada dua topik yang orang sering bicarakan, yaitu bagaimana menghasilkan uang yang banyak dan ketika uang banyak, nantinya mau beli apa aja. Betul nggak? Uang mempunyai dampak positif dan negatif dalam hidup kita, dan bagaimana cara kita memandang tentang uang sangat mempengaruhi cara kita hidup. Bagaimana cara kita menghasilkan uang itu juga mempengaruhi keputusan kita sehari-hari. Jadi bagaimana cara kita berpikir tentang uang itu sangat penting. Itulah mengapa aku pikir sangat membantu untuk berbagi 5 quote kutipan tentang uang yang membentuk aku sebagai seorang minimalis dan berdampak kepada kehidupan aku sekarang. Wah, ternyata banyak dari kalian yang menonton video yang aku upload belum subscribe. Lebih dari 80%. So, don't forget to subscribe. Yang pertama dari Will Rogers. Aku baca. Too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people that they don't like. Yang artinya gini, banyak orang yang menghabiskan uang hanya untuk membeli barang yang sebenarnya mereka nggak butuhkan. Hanya untuk membuat orang yang bahkan mereka nggak suka itu terkesan. Ini adalah kutipan tentang uang yang pertama aku baca, yang mendasari aku sadar akan minimalis. Uang itu nggak tiba-tiba turun dari langit. Dan kita pasti semua tahu bagaimana kerja kerasnya kita untuk menghasilkan uang tiap bulannya. Jadi kenapa coba kita harus menghabiskan uang hasil jerih payah kita tiap bulannya hanya untuk mencoba mengesankan orang-orang yang nggak terlalu penting atau mungkin bahkan nggak tahu kita eksis atau kita nggak suka untuk terkesan. So, jangan jadi orang-orang seperti itu. Yang kedua, dari Warren Buffett. Aku baca. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Yang terjemahannya seperti ini. Jangan menabung apa yang tersisa setelah berbelanja, tapi habiskan apa yang tersisa setelah ditabung. Seperti di awal-awal video aku sering mengatakan ini kalau menabung itu bukan menyisahkan, tapi menyisihkan. Dan aku sangat menyukai kutipan ini dan ini yang membuat aku menjadi lebih semangat untuk menabung dengan cara yang tepat dan sehat. Karena memang menghabiskan uang itu lebih gampang daripada menabung. Hayo, siapa di sini yang susah tiap bulannya untuk menabung? Itulah mengapa sangat butuh budgeting untuk tiap bulannya dan kita harus komit dan disiplin nih sama plan budgeting kita yang udah kita susun tiap bulannya. Kekayaan itu tidak terbangun dari memiliki harta yang besar, tapi dari memiliki sedikit keinginan. Quote baru. Yang ketiga dari Charles Spurgeon yang bunyinya seperti ini. Do good with your money, or it will do you no good. There is no power in it of itself to do real good to you. It may even do you evil, but if used for God and His cause and the poor, it will bless yourself. Katanya uang itu sumber kejahatan, tapi kebenarannya uang itu bukanlah akar dari segala sesuatu yang jahat ataupun buruk. Uang adalah alat, dan bagaimana kamu menggunakan alat itu sepenuhnya tergantung kamu. Jika orang jahat melakukan yang buruk karena uang, itu salah orangnya, bukan uangnya. Sama halnya jika kamu menggunakan pisau untuk membunuh seseorang, ya itu bukan kesalahan pisau itu. Kamu mulai memutuskan untuk menggunakan pisau itu untuk menyakiti orang lain. Karena pisau juga bisa digunakan untuk memotong buah apel, kan? Nah, sama halnya dengan uang. Uang itu menciptakan peluang. Dan bagaimana kamu menggunakan peluang itu sepenuhnya tergantung kamu. Banyak orang yang salah paham dan percaya bahwa uang itu bisa mengubah identitas seseorang. Kenyataannya adalah bahwa uang akan mengungkapkan siapa kamu, bukan mengubah kamu.
Kita sering mendengar uang bukan segalanya. Tapi kali ini kita ubah menjadi lebih sederhana dan bermakna. Segalanya perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Biasanya orang-orang yang super kaya nih yang bilang kayak gini, kalau uang bukan segalanya. Karena ya memang mereka punya uang yang banyak. Tapi memang kenyataannya uang bukanlah segalanya. Banyak orang kaya yang menderita sakit parah dan uangnya habis digunakan untuk berobat. Ternyata uang nggak bisa beli kesehatan. Ada beberapa artis yang udah punya uang banyak tapi bunuh diri. Ternyata uang nggak bisa membeli kedamaian. Seorang super miliarder sampai nggak bisa kumpul dengan anak dan istrinya karena terlalu sibuk untuk mengurus bisnisnya. Ternyata uang nggak bisa membeli waktu. Dan memang kasus-kasus seperti ini sangat realistis dan menandakan bahwa uang bukanlah segalanya. Jadi tetap bersyukur ketika kamu masih sehat, tetap bersyukur ketika kamu masih bisa bekerja, dan bersyukur masih tetap bisa berkumpul dengan keluarga kamu. Yang terakhir, yang kelima, dari Bapak Gembalaku Susilo Susanto, yang quote-nya seperti ini. Di mana hartamu, uangmu berada, di situ hatimu berada. Kutipan dari Bapak Rohaniku ini sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Hati kamu adalah di mana kamu menghabiskan sebagian besar waktu kamu dan uang kamu. Di mana kamu menghabiskan uang dan waktu kamu, itu memperlihatkan prioritas kamu. Kalau kamu sering menghabiskan waktu untuk berolahraga, membayar keanggotaan gym, dan membeli suplemen untuk otot tubuh kamu, artinya kamu memberi hatimu untuk memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Jika kamu sering menghabiskan waktu untuk bermain game, itu artinya kamu benar-benar membuat game adalah hal yang penting buat kamu. Jika kamu sering menghabiskan uang untuk membeli sepatu dan mengoleksi, artinya kamu memberikan concern kamu di sana. Kalau kamu menghabiskan waktu dan uang kamu untuk charity, untuk anak-anak panti asuhan, artinya kamu meletakkan hati kamu di sana. Jadi gampang banget untuk mengetahui apa yang benar-benar penting bagi kita. Nah, aku mengajak kalian untuk flashback kembali dari awal Januari kemarin sampai saat ini untuk melihat kalender dan coba ingat-ingat. Selama ini kamu sering menghabiskan waktu di mana? Dan coba cek, lihat mutasi bank rekening kamu. Cara kamu menghabiskan uang dan waktu itu menunjukkan apa yang benar-benar penting buat kamu. Kamu bisa berkata, ini sangat penting buat aku, tapi apa yang kamu ucapkan bisa jadi tidak terlalu penting apabila kamu tidak menghabiskan waktu dan uang kamu untuk hal tersebut. Maka hatimu ya nggak benar-benar ada di sana. Di mana hati kamu berada saat ini? Di mana kamu menginginkannya berada? Hari ini tentukan di mana kamu ingin hatimu berada dan mulai menginvestasikan waktu dan uang kamu di sana. Nggak ada yang salah dengan bekerja keras, karena kalau kita bekerja keras dan memiliki uang, toh juga tujuannya untuk membuat keluarga kita lebih sejahtera. Tapi kalau ditanya, butuh berapa sih supaya uangnya itu cukup? Butuh berapa triliun sih yang kamu merasa uang itu cukup buat kamu? Jawabannya ya memang nggak ada akan pernah kata cukup. Jadi jangan biarkan kita itu kerja untuk memenuhi keinginan kita yang memang nggak akan pernah cukup dan nggak akan pernah terpuaskan. Oke, that's it video dari aku. Mudah-mudahan dengan video ini menyadarkan kita untuk merewind kembali apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. See you in the next video. Bye-bye. Don't forget to subscribe.